Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa dengan channel kami. Kami doakan teman-teman YouTube semua dalam keadaan sehat walafiat. Buat teman-teman YouTube semua yang mungkin baru menemukan channel kami, dibantu subscribe, dukung channel kami supaya semakin berkembang dan semakin banyak teman-teman YouTube semua yang mengetahui channel kami, sehingga informasi-informasi baru yang kami sampaikan banyak diterima, banyak didapat oleh teman-teman YouTube semua. Di pagi kali ini kita akan berbagi informasi mengenai daftar tarif pembuatan SIM terbaru. Nah, ini berita ini baru rilis di 2 November 2022. Kita langsung saja bacakan untuk beritanya. Nah, ini dilansir dari Detik ya. Detik Jateng. Nah, jadi ini saya bacakan, biaya pembuatan surat izin mengemudi atau SIM sudah diatur oleh kepolisian. Berikut untuk daftar pembuatan SIM baru dan perpanjangan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram nomor ST-2387-10 Romawi YAN .1.1.2022 per 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kakor Lantas Polri Irjen Firman Satyabudi atas nama Kapolri. Pada telegram ini Jenderal Listio Sigit memberikan pengarahan untuk menghindari adanya pungutan liar atau pungli. Dalam telegram tersebut, Kapolri menegaskan kepada seluruh personil untuk tidak memungut biaya apapun pada penyelenggaraan penerbitan SIM selain pungutan biaya PNBP SIM sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak ya PNBP yang berlaku pada Polri. Nah, ini kita akan bacakan berapa sih biaya untuk pembuatan SIM. Pada telegram itu juga termaktub biaya penerbitan SIM baru. Berikut ini daftarnya. Untuk SIM A umum, B1, B1 umum, B2, B2 umum sebesar Rp120.000. Untuk SIM C, C1 dan C2 sebesar Rp100.000. Untuk SIM D dan D1 sebesar Rp50.000. Dan untuk SIM internasional sebesar Rp250.000. Nah, ini kalau misalnya teman-teman YouTube semua ada rencana bepergian di luar negeri dan nanti ada rencana untuk menggunakan kendaraan di sana, nah wajib menggunakan SIM internasional. Nah, tarif pembuatannya untuk cetak baru itu sebesar Rp250.000. Nah, sekarang kita akan bacakan bagaimana tarifnya untuk penerbitan SIM perpanjangan. Untuk SIM A umum, B1, B1 umum, B2, B2 umum sebesar Rp80.000. Untuk SIM C, C1, C2 sebesar Rp75.000. Dan untuk SIM D, D1 sebesar Rp30.000. Dan untuk SIM internasional sebesar Rp225.000. Nah, ini untuk tarif perpanjangan ya, yang mana sekarang ini sudah ada opsi buat teman-teman YouTube semua, perpanjangan itu bisa via online. Nanti kita akan tunjukkan di video yang lain bagaimana sih tutorial ketika kita nanti akan perpanjangan SIM secara online. Kita lanjut bacakan untuk mekanisme berikutnya ya, mengenai bagaimana sih mekanisme ketika kita ujian SIM ya, untuk SIM baru ya, ujian SIM namun kita gagal. Nah, ini sudah diatur nih. Mengulangi ujian di hari yang sama. Bagi warga yang gagal melakukan ujian untuk mendapatkan surat izin mengemudi atau SIM, kini dapat mengulangi di hari yang sama. Nah, ini yang terbaru, ini yang sangat membantu masyarakat ini. Selama ini kalau misalnya teman-teman YouTube semua mengurus SIM ya, untuk SIM baru itu kalau misalnya di uji praktek atau uji yang lain gagal, nah itu mengulangnya di hari yang lain dan itu
sangat membuang-buang waktu ya. Kita harus misalnya kita kerja nih, kita harus izin datang ke Satlantas ya gitu ya. Ternyata gagal, kita harus izin lagi di hari yang lain, dan itu kita bolak-balik, belum lagi izinnya, transportasinya, itu sangat tidak efektif. Nah, sekarang ini diatur kalau misalnya gagal bisa mengulang di hari yang sama. Nah, ini luar biasa nih. Jadi keputusan itu merupakan arahan terbaru dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Arahan tersebut dituangkan dalam surat telegram nomor ST-238-X-Yan.1.1/2022 per 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kakor Lantas Polri Irjen Firman Satyabudi atas nama Kapolri. Bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus di ujian penerbitan SIM dapat langsung melaksanakan ujian ulang pada hari itu juga atau dalam kurun waktu 14 hari kerja terhitung mulai dinyatakan tidak lulus. Bunyi arahan Kapolri dalam surat telegram tersebut yang terbit di hari Selasa November 2022. Telegram Kapolri itu menjelaskan bahwa ujian SIM dilaksanakan paling banyak 2 kali di hari yang sama setiap orang atau setiap pendaftar. Kemudian Kapolri meminta Satpas menyiapkan pelatihan bagi calon peserta uji yang akan melaksanakan ujian ataupun peserta uji yang akan melaksanakan ujian ulang. Kita lanjut di halaman berikutnya. Jadi ini inovasi baru ya, terobosan baru, kebijakan baru dari Kapolri yang akan meringankan bagi para pengguna jalan yang akan mengurus SIM ya. Nah, kita lanjut untuk di tes kesehatan dan psikologi. Arahan Kapolri selanjutnya adalah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, psikologi calon peserta uji SIM adalah di luar mekanisme penerbitan SIM dan dilaksanakan di luar area gedung Satpas. Oh, jadi makanya kalau misalnya kita ke Satpas ya, untuk ujian psikologi dan ujian kesehatan itu ternyata memang berbeda gedung ya. Ternyata itu sudah diatur, memang harus berbeda gedung. Calon peserta ujian SIM dapat memilih sendiri dokter dan psikolog yang sudah mendapat rekomendasi sesuai ketentuan. Jadi memang kalau misalnya kita ke Satpas untuk uji kesehatan dan psikologinya itu di luar gedung Satpas ya, dan biasanya sudah ditentukan harus di sini gitu, sudah ada lokasinya. Itu membantu teman-teman YouTube semua supaya satu lokasi ya, tidak berjauhan. Dalam hal ini biaya pemeriksaan tersebut dibungut langsung oleh dokter atau psikolog pada pelayanan pemeriksaan kesehatan. Kapolri juga melarang petugas pelayanan penerbitan SIM menyalahgunakan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tersebut untuk melakukan pungutan biaya lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, petugas juga diminta untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian melekat pada pelaksanaan pelayanan penerbitan SIM dengan melibatkan fungsi Propam Polri. Kemudian di sini juga disebutkan untuk kontak senternya ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin teman-teman YouTube semua masih bingung, bisa langsung telepon di kontak senternya di 1500669. Bagi Satpas yang melakukan pelanggaran akan dikenai langkah-langkah berupa pemutusan sistem aplikasi SIM online pada Satpas yang melakukan pelanggaran dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini kalau misalnya ada Satpas melakukan pelanggaran ya, nah, sistemnya nanti akan diputus oleh pusat sehingga dia tidak bisa melakukan pelayanan terpadu terkait SIM online ini. Maksudnya Satpas tersebut akses untuk penerbitan SIM-nya diputus oleh pusat ya. Dalam telegram ini, Kapolri juga meminta Kapolres memaparkan pada Kakor Lantas Polri terkait pelanggaran dan tindakan yang akan dilakukan guna mencegah terjadinya kembali pelanggaran. Para
Kapolres juga diminta membuat surat pernyataan dengan diketuai oleh Dirlantas terkait komitmen untuk tidak melakukan pelanggaran kembali. Jadi dari berita ini dapat kita simpulkan ya untuk intisarinya. Yang pertama terkait tarif tadi ya. Nah, terkait tarif sudah ditetapkan di di Oktober, berita ini dilansirnya November. Jadi untuk SIM A umum, B1 umum, B2 umum itu sebesar 120.000, SIM C, C1, C2 sebesar 100.000, SIM D, D1 sebesar 50.000, dan untuk SIM internasional sebesar Rp250.000. Kemudian untuk SIM perpanjangan, SIM A umum, B1 umum, B2 umum sebesar Rp80.000, dan untuk SIM C, C1, C2 sebesar Rp75.000, SIM D dan D1 sebesar Rp30.000, dan untuk SIM internasional sebesar Rp225.000. Jadi selisih Rp25.000 ya untuk SIM internasional dari yang SIM baru sama yang perpanjangan. Jadi itu ya teman-teman YouTube semua untuk informasi di pagi hari ini mengenai tarif terbaru untuk pencetakan atau pendaftaran SIM terbaru ya, SIM baru dan perpanjangan SIM. Begitu juga untuk mekanisme ujian praktek ya, dan psikologi kalau misalnya gagal itu ternyata sekarang ini bisa mengulang di hari yang sama. Oke, demikian video kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman YouTube semua. Diskusi, pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.